Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Musril dengan NIM 211350046 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Alif Akbar Alhamdi dengan NIM 211355127. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan melalui saluran atau media dengan harapan mendapatkan umpan balik. Upaya untuk membuat pendapat, menyatakan perasaan, menyampaikan informasi dan sebagainya agar diketahui atau dipahami oleh orang lain. Kemampuan untuk mengungkapkan keinginan, ide, perasaan, pikiran atau pendapat seseorang sehingga dapat mengerti dan dimengerti oleh orang lain. Fungsi komunikasi. Yang pertama, untuk menginformasikan, yakni memberi informasi kepada orang lain tentang suatu peristiwa, masalah, pendapat, pikiran, segala tingkah laku orang lain dan apa yang disampaikan oleh orang lain. Kedua, untuk mendidik, yakni sebagai sarana pendidikan karena melalui komunikasi. Manusia dalam suatu lingkungan masyarakat dapat menyampaikan segala bentuk pengetahuan, ide, gagasan kepada orang lain, sehingga orang lain dapat menerima segala bentuk informasi yang kita berikan. Yang ketiga, untuk menghibur. Komunikasi juga berfungsi untuk menghibur orang lain dan menyenangkan hati orang lain. Yang keempat, untuk mempengaruhi. Selain sebagai sarana untuk menyampaikan pendidikan, informasi, dan sebagai sarana dalam menghibur orang lain, komunikasi juga berfungsi untuk memberikan pengaruh kepada orang lain. Saling mempengaruhi segala bentuk sikap dan perilaku orang lain agar mengikuti apa yang diharapkan. Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, komunikator atau sender atau pengirim. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, channel atau saluran atau media. Yang keempat, komunikan atau penerima atau receiver. Kelima, respon atau pengaruh. Yang keenam, gangguan. Selanjutnya, proses komunikasi. Tahap yang pertama, pengirim mempunyai ide. Tahap kedua, pengirim mengubah ide menjadi pesan. Tahap ketiga, pengirim mengirimkan pesan. Tahap keempat, penerima menerima pesan. Tahap kelima, penerima menafsirkan pesan. Tahap keenam, penerima mengirim umpan balik. Sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan dari saya. Bentuk-bentuk dasar komunikasi. Komunikasi dilakukan secara verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal dengan menggunakan bahasa dengan disebut dengan kata-kata. Biasanya dilakukan dengan cara dengarkan. Sopan, tingkah laku yang baik. Fungsi bicara dalam kehidupan sebagai alat melahirkan berbagai perasaan, ungkapan kasih sayang, rasa kagum, heran, senang, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai alat komunikasi memperlancar pergaulan, melahirkan gagasan, ide, kreativitas, dan menambah pengetahuan dan sebagainya. Macam-macam berbicara, dari segi jarak, bicara langsung atau face to face, dan tidak langsung. Dari segi sarana, bicara melalui surat, telepon, radio, televisi, email, dan internet. Dari segi tujuan, bicara dalam seminar, reker, dan kampanye. Dari segi bahasa, tinggi rendahnya nada suara. Dari lawan bicara, satu lawan kelompok. Dari segi hierarki, atasan dengan bawahan, bawahan dengan bawahan. Dari segi pertumbuhan, sesuai dengan perkembangan. Komunikasi verbal, non-verbal tanpa bahasa kata-kata, jabat tangan, sikap tubuh, ekspresi wajah, penampilan fisik, potongan rambut, pakaian, sinar mata, senyuman, rasa percaya diri, irama nafas, cara bergerak, sikap berdiri, dan gerak isyarat. Baiklah,
itu sedikit pengetahuan kami dari materi komunikasi. Baiklah, kami akan membacakan dua pertanyaan dari masing-masing. Yang pertama, teman saya Alif Akbar akan membacakan pertanyaan dan saya akan menjawab pertanyaannya. Baiklah, pertanyaan pertama dari saya adalah bagaimana cara kita menanggulangi masalah saat menyampaikan informasi melalui media telepon? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Alif. Menurut saya, jika kita ingin menyampaikan informasi melalui media telepon, kita harus bisa melihat informasinya seperti apa. Jika informasi yang disampaikan sangat penting, lebih baik kita menyampaikan informasinya secara langsung agar tidak adanya terjadi miskomunikasi. Pertama. Baiklah, terima kasih Adit. Selanjutnya pertanyaan kedua. Dalam seminar pendidikan, komunikasi berfungsi sebagai apa? Dalam seminar pendidikan, komunikasi menurut saya untuk memberikan informasi kepada orang lain melalui peristiwa, masalah, pendapat, pikiran, segala tingkah laku orang lain dan apa yang disampaikan orang lain dalam seminar tersebut. Baiklah, terima kasih Adit. Selanjutnya Adit yang memberikan pertanyaan. Baiklah, pertanyaan pertama dari saya adalah apa fungsi dari komunikasi untuk kehidupan sehari-hari? Baik, fungsi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai alat melahirkan berbagai perasaan, ungkapan kasih sayang, rasa kagum, heran, senang, dan sebagainya. Selanjutnya, sebagai alat komunikasi memperlancar pergaulan, melahirkan gagasan, ide, kreativitas, menambah pengetahuan, dan sebagainya. Nah, saya akan menanyakan pertanyaan kedua. Peran bahasa dalam komunikasi adalah? Bahasa adalah suatu sistem komunikasi yang terdiri dari seperangkat bunyi dan lambang tertulis yang digunakan oleh orang-orang pada suatu negara atau wilayah tertentu untuk bicara dan menulis. Baik, sekian dari kami, itulah pertanyaan dan jawaban dan dari diskusi kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.